semuanya, perkenalkan nama saya Arsifa Meriska. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teks berita. Yang pertama ada pengertian teks berita. Teks berita adalah informasi yang menyampaikan peristiwa yang sedang terjadi atau terkini. Contoh teks berita pada umumnya disusun oleh seorang wartawan atau jurnalis. Isi dari teks berita ini berupa fakta yang didapatkan langsung dari lapangan maupun sumber dari jurnalis, sehingga dapat dipastikan bahwa isi dari teks berita ini merupakan kenyataan yang bisa dipercaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita merupakan cerita atau keterangan terkait kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang diinformasikan secara tertulis. Dikatakan faktual karena teks berita sebaiknya ditulis secara berdasarkan kenyataan. Sementara itu, aktual yang merupakan kejadian yang dituliskan baru saja terjadi. Jadi, dapat disimpulkan apabila teks berita berisi mengenai segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat luas dalam waktu tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Yang pertama, aktual. Unsur terkini, terbaru, dan terhangat yang dapat terjadi dan bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama dan peristiwa yang baru saja terjadi di dalam lingkungan masyarakat maupun dunia. Yang kedua, faktual. Kejadian yang ditulis benar-benar terjadi dan merupakan suatu kenyataan bukan berupa rekayasa, khayalan, atau sekedar karangan. Fakta dalam sebuah berita dimunculkan dan diperoleh dari kenyataan tetapi juga ditambahkan pendapat atau pernyataan seorang narasumber. Yang ketiga, unsur penting. Dalam penulisan teks berita, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, tokoh yang terlibat langsung pada kejadian yang diberitakan. Tokoh penting dengan kapasitas yang sudah diakui masyarakat. Dan yang kedua adalah terkait kepentingan banyak orang dan pengaruhnya pada kondisi masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, unsur menarik. Adanya rasa ingin tahu dan membuat ketertarikan dari masyarakat dalam menyimak isi berita dalam teks yang dibagikan. Peristiwa menarik dan diminati banyak masyarakat biasanya memiliki sifat yang menarik pula, seperti menghibur, aneh, dan adanya unsur kedekatan yang mengandung nilai kemanusiaan, seks, kriminal, dan politik. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur berita. Yang pertama, apa? Unsur ini merupakan salah satu hal yang penting, sebab what akan menjelaskan mengenai peristiwa apa yang akan diangkat untuk diberitakan. Peristiwa yang akan diberitakan pun harus juga sesuai dengan realita, kenyataan, atau faktanya. Hal tersebut sudah mutlak dan tidak boleh diberikan tambahan opini ataupun pendapat dari pembuat berita. Yang kedua, siapa? Unsur berita selanjutnya adalah siapa. Ini merupakan unsur yang akan menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa, mulai dari orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar. Hal tersebut berguna agar membuat sebuah berita menjadi lebih dapat dan mudah dipahami. Ketiga, di mana? Unsur berita berikutnya adalah di mana. Pada nantinya, unsur ini akan menjelaskan suatu tempat kejadian atau lokasi terjadinya peristiwa di dalam berita yang dibuat. Ini akan menjadi penting, lantaran agar membuat pemirsa ataupun pembaca bisa mengetahui di mana lokasi terjadi peristiwa tersebut, sehingga pembaca tidak akan salah paham dan memastikan informasi yang sudah diberikan. Keempat, kapan? Unsur ini akan menjelaskan tentang saat waktu terjadinya suatu peristiwa dan sedang dibahas dalam berita. Di dalam sebuah berita, agar menjadikannya informatif, maka waktu harus dijelaskan secara rinci. Hal tersebut guna menghindari salah paham dan berita lebih mudah dimengerti. Yang kelima, mengapa? Unsur ini menjelaskan alasan mengapa peristiwa di dalam berita tersebut dapat terjadi. Selain itu, akan dibahas juga mengenai latar belakangnya.
Latar belakang yang dibahas disertai dengan alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi, sehingga para pemirsa dapat menghindari timbulnya rasa salah paham dan dapat memahami informasi lebih detail. Dan yang terakhir, bagaimana? Unsur ini pada nantinya akan memberikan penjelasan mengenai proses atau kronologis dari peristiwa dalam berita yang sudah terjadi. Dapat diartikan juga sebagai pemberian informasi serta runtutan kejadian peristiwa. Di dalam berita, runtutan kejadian harus dijelaskan dan dipaparkan secara detail. Hal tersebut guna memperkuat kredibilitas suatu berita dan membuat berita tersaji dengan utuh serta lengkap. Sekian pemaparan materi teks berita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.